Eh, Sudah ya, saya Bu? ke host aja di ujung titik layar itu kan, di layar saya ada titik 3 apa 4 ya, ke host gitu. Nggak ada, Bu. Belah mana ya? Saya bantu ya, Pak. Ya, ya. Sudah, Pak, silakan. Ya, silakan Pak Fahmi dimulai aja, nanti langsung pindah lagi hostnya ke berikutnya Ibu Cut ya. Baik, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan di siang yang cerah ini, kalau di sini cerah ya, mudah-mudahan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan doa, akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Ismi untuk memimpin doanya. Ya, mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum memulai masuk ke materi, Bapak cek dulu kehadiran kalian. Ada Novi, Hadir, Pak. Berani, Kami, Hadir, Pak. Anya, Fadnul, Ismi, Hadir. Oci, Hadir, Pak. Munawaroh, Dila, Munawaroh belum. Sama Hadir, Cut. Pak. Hadir. Nah, Cut siap. Ya, Hadir. hadir semuanya ya, alhamdulillah. Oke, Bapak share terlebih dahulu PowerPoint-nya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang laju reaksi. Namun sebelum kita masuk ke materi laju reaksi, Bapak mereview terlebih dahulu materi yang sebelumnya terkait kemolaran. Siapa yang masih ingat tentang kemolaran? Silakan, siapa yang masih ingat? Cut, masih ingat Cut? Atau Ismi? Saya, Pak. Ya, Ibrani. Kalau nggak salah, Pak, ya, kemolaran itu banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, Pak. Ya, itu untuk kemolaran, bahwa kemolaran itu merupakan jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, kita masuk ke materi hari ini. Nah, ini ada beberapa gambar yang Bapak tampilkan. Ada kurang lebih ada 6 gambar. Nah, ini merupakan aplikasi atau fenomena yang terkait dengan materi laju reaksi. Nah, gambar yang pertama ini ada penyimpanan bahan makanan seperti sayur, seperti buah-buahan di dalam kulkas. Kemudian ada gambar cat. Nah, kita sering juga melihat kuli bangunan atau bapak kita sendiri atau bapak-bapak yang lain mengecat pagar besi. Kemudian kita juga sering melihat ada mobil di luar rumah yang tersimpan lama, terkena hujan, terkena panas sehingga menyebabkan mobil tersebut berkarat.
Kemudian ada gambar nyalanya kembang api. Pak, gambarnya nggak Instruksi muncul. Pak, gambarnya tak ada. Nggak muncul? Ah, ini baru ada. Sudah muncul. Jaringan mungkin, Pak. Ini muncul nggak? Sudah, Pak. Ya. Muncul, Pak. Oke. Pak, lanjut ke yang nyalanya kembang api. Nah, di sini kita sering menyalakan kembang api, apalagi di hari raya Idul Fitri. Itu banyak sekali orang-orang yang menyalakan kembang api. Kemudian ada gambar selanjutnya pengolahan pembungkusan daging dengan daun pepaya. Nah, mungkin ini hanya beberapa ibu-ibu saja ya yang tahu tentang pengolahan daging supaya empuk dengan menggunakan bungkus daun pepaya. Nah, selanjutnya ini ada di bawah ada gambar yang ibu-ibu sedang numbuk padi untuk memisahkan antara beras dengan skamnya. Kemudian ada gambar mobil yang bertubrukan. Nah, kesemua ini adalah aplikasi-aplikasi atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan laju reaksi. Nah, dari fenomena ini, maka hari ini kita akan mempelajari atau tujuan pembelajaran hari ini melalui model problem based learning dengan metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Namun untuk pertemuan kali ini hanya Bapak batasi untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksinya itu hanya 2, yaitu faktor suhu dan juga faktor katalis. Tujuan yang kedua yaitu menjelaskan keterkaitan teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, masuk ke materi yang akan kita bahas. Sebelumnya ini Bapak tampilkan terlebih dahulu wacana terkait teori tumbukan ya. Ini kira-kira gambar apa nih? Yang pertama ada ibu-ibu. Siapa? Ayo, yang mau menjawab. Saya, Pak. Ya. Itu di situ ada gambar ibu-ibu sedang menumbuk padi. Ya. Kemudian ini gambar yang kedua. Mobil tabrakan, Pak. Ya. Silakan baca dulu wacana yang di atas. Bapak kasih waktu 1 menit. Tes sudah selesai? Sudah, Pak. Ini fenomena, salah satu fenomena terkait dengan teori tumbukan. Bapak tampilkan video terkait teori tumbukan. Sebentar ya. Nah. Sudah terlihat videonya? A2 ditambah B2 bertumbukan dalam sistemnya menghasilkan 2AB. Nah, Perhatikan ini ilustrasi tentang tumbukan di dalam sistem antara senyawa A2 dan B2. Segala arah. Perhatikan arah dan kekuatan pada tumbukan. Nah, ini ilustrasi yang pertama, mengalami tumbukan namun tidak terjadi reaksi, tidak menghasilkan suatu reaksi. Ini ilustrasi yang kedua. Perhatikan arah dan kekuatan pada tumbukan. Nah, yang tengah. Tidak terbentuk ikatan Nah, untuk baru. ilustrasi yang kedua pun tidak terbentuk produk yang baru karena tidak terjadi tumbukan. Ketiga. Perhatikan arah dan kekuatan pada tumbukan. Tidak Nah, untuk yang ketiga pun meskipun arahnya sudah benar tumbukan, namun kurang kekuatannya. Nah, ini untuk ilustrasi yang keempat. Arah dan kekuatan pada tumbukan. Nah, ini arahnya sudah pas, kemudian kekuatannya cukup kuat sehingga terbentuk produk baru. Nah, ini terkait ilustrasi teori tumbukan.
Sebentar. Oke, itu wacana dan juga terkait wacana dan video teori tumbukan. Nah, ini ada wacana yang kedua. Oh, sebelum ke sini ada video terkait pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, di sini ada presto, terlihat gambarnya, videonya. Oke. Ini ada presto di mana di dalamnya ada ikan sedang memasak ikan dengan api tertentu. Nah, awalnya warna ikannya itu masih biru. Ini menandakan masih mentah ya. Kemudian api dinyalakan, suhunya menjadi naik. Nah, lama-kelamaan warna ikannya ini berubah menjadi kekuning-kuningan dengan suhu yang naik. Nah, warna ini menandakan bahwa ikannya itu matang. Ini pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang ketiga, fenomena terkait pembungkusan daging dengan daun pepaya. Ini mungkin sering ibu-ibu kita, orang tua kita mengolah daging supaya empuk dengan membungkusnya dengan daun pepaya. Nah, ini wacananya, silakan baca terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 1 menit. Oke, sudah selesai? Coba. Ya, oke. Nah, ini wacananya. Nah, Bapak akan tampilkan ilustrasi terkait pengaruh katalis. Nah, ini ada 2 gelas kimia yang berisi suatu larutan. Yang pertama ada gelas yang tanpa katalis, dengan yang kedua ada larutan, ada gelas kimia yang berisi larutan dengan katalis. Nah, ini pengaruh katalis ini berhubungan dengan energi aktivasi. Lihat, tanpa katalis energi aktivasinya tidak ada perubahan. Sedangkan dengan katalis, ketika katalis ditambahkan, dimasukkan ke dalam gelas yang berisi larutan, energi aktivasinya lama-kelamaan menurun. Nah, itu beberapa fenomena terkait dengan pengaruh suhu terhadap laju reaksi, katalis terhadap laju reaksi, dan juga terkait teori tumbukan. Oke, selanjutnya Bapak akan kirim LKPD yang nanti harus kalian kerjakan, di mana di LKPD itu berisi beberapa pertanyaan atau beberapa kolom yang harus kalian lengkapi. Bapak akan share untuk LKPD-nya di grup WhatsApp. Oke, Bapak sudah kirim ya LKPD-nya di grup WhatsApp, WA. Silakan kalian unduh, download. Kemudian kalian berkumpul dengan kelompok yang sudah Bapak buat ya. Jadi Bapak membuatnya menjadi 4 kelompok besar. Untuk kelompok 1 ada Ismi, Novi. Untuk kelompok 2 Ibrani, Anya, Fatalia. Kelompok 3 Dila, Rosi, kemudian Padnul. Kelompok 4 Munawaroh, Tami, dan Cut. Nah, nanti kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak share di WA. Oke, kalau sudah di-download LKPD-nya, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu isi dari LKPD-nya, di mana LKPD ini memiliki beberapa tahapan-tahapan sesuai dengan model pembelajaran yang Bapak pakai untuk hari ini. Nah, tahapan yang pertama, kalian tuliskan nanti rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan tadi, wacana, pengamatan video yang telah dilakukan. Nanti kalian tuliskan di sini di LKPD-nya. Kemudian tahap yang kedua, kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Bapak bagi. Kemudian menjawab
hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Nah, tahap yang ketiga, di sini untuk tahap ketiga ada beberapa pertanyaan dan juga ada beberapa wacana, namun masih ada yang harus kalian lengkapi. Ini ada 3 fenomena. Untuk fenomena pertama ini tentang teori tumbukan, fenomena yang kedua tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, di fenomena kedua ini ada kolom yang kosong yang nanti kalian harus isi ya, dilengkapi. Kemudian jawab juga pertanyaannya, dan begitu pun dengan fenomena yang ketiga tentang pengaruh katalis. Ini ada kolom yang masih kosong, kalian nanti isi ya. Tahap yang terakhir itu menuliskan kesimpulan. Nanti kalian tulis kesimpulannya berdasarkan rumusan masalah di tahap pertama. Nah, setelah menuliskan kesimpulan, kalian presentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Nanti untuk presentasinya cukup perwakilan kelompok saja ya, tidak perlu semuanya. Oke, itu untuk terkait LKPD. Silahkan mulai pengerjaan LKPD-nya. Bapak kasih waktu selama 5 menit untuk pengerjaannya, nanti langsung presentasi. Silahkan mulai pengerjaan LKPD-nya. Udah selesai pengerjaannya? Belum lagi. Gimana, Cut? Ya, Pak. Sudah selesai? Lumayan, Pak. Oke. Dicoba-coba dulu nih, Pak. Ya, siap. Sudah habis ya waktunya. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan yang mau mempresentasikan LKPD-nya, nanti Bapak bagi ya untuk presentasi LKPD-nya, tidak semuanya. Silakan yang mau mempresentasikan tahap 1 dan juga tahap 2. Silakan siapa? Kelompok mana? Kelompok 4 kami. Ya, silakan. Untuk tahap 1-nya, Pak, kami coba ya. Ya. Ya, yang pertama itu adalah bagaimana pengaruh suhu terhadap kematangan ikan. Ya. Kemudian bagaimana hubungan teori tumbukan dengan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Kemudian bagaimanakah pengaruh suhu terhadap penambahan katalis pada laju reaksi. Dan yang terakhir adalah hubungan teori tumbukan dengan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Ini baru siap tahap 1 nih, Pak. Ya, untuk tahap 2-nya? Untuk tahap 2-nya suhu yang tinggi pada saat ikan dimasak itu menyebabkan ikannya cepat matang. Ya. Banyaknya partikel yang bertumbukan, maka laju reaksinya semakin cepat atau lajunya cepat gitu. Kemudian ada di sana penambahan katalis itu membuat laju reaksinya semakin cepat. Ini hasil dari kelompok 4 kami, Pak. Mungkin ya, terima kasih Cut yang telah menyampaikan hasil diskusi terkait tahap pertama dan juga tahap yang kedua. Selanjutnya untuk mempresentasikan fenomena pertama dan juga fenomena kedua, kelompok mana? Silakan.
Ismi, Pak. silakan. Ya, Kelompok 1 nih Pak. Ya. Kalau menurut kelompok 1 di sini saya dapatnya di fenomena yang pertama itu gambar yang mengalami tumbukan efektif itu adalah yang bagian B. Karena itu Pak menghasilkan reaksi kimia karena disebabkan oleh tumbukan efektif antar partikel reaktan. Selain itu, sebelum terjadi reaksi, partikel reaktan juga perlu energi minimum agar dapat terjadi reaksi. Nah, jadi energi ini disebutnya energi aktivasi. ya. Terima kasih. Terus untuk fenomena yang kedua, silakan Ismi. Ini di tahap 4 ya Pak? Ya, tahap 4. Ya, itu berarti berdasarkan fenomena kedua, semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat lajunya. Terus yang di bawahnya itu menunjukkan bahwa jika suhu dinaikkan, energi molekul-molekul akan semakin turun, sehingga makin meningkat molekul yang mencapai energi pengaktifan. Dengan demikian, akan menyebabkan molekul yang bertumbukan semakin tinggi, sehingga reaksi yang terjadi dapat berlangsung lebih cepat. Oke, silakan untuk pertanyaan yang bawahnya. Nah, ini pertanyaan yang pertama, jadi jawabannya itu semakin tinggi suhu maka akan menurunkan energi aktivasi sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Yang pertanyaan keduanya yaitu semakin tinggi suhu maka kemungkinan partikel bertumbukan akan semakin tinggi. Dengan banyaknya partikel yang bertumbukan maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Ya, terima kasih Ismi. Silakan untuk fenomena yang ketiga tentang pengaruh katalis, siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok 2, Pak. Ya, Ibrani. Nah, kelompok 2 menyampaikan presentasi untuk katalis. Itu biasanya daerah perbukitan atau pegunungan, jalannya bukan melingkari bukit dengan rute maaf Pak, salah baca Pak. Ya. Hal ini dari fenomena yang disampaikan di gambar, hal ini menunjukkan bahwa katalisator dapat menurunkan energi aktivasi. Dengan energi aktivasi yang lebih rendah, maka semakin banyak jumlah partikel yang memiliki energi yang cukup untuk bereaksi. Hal ini menyebabkan tumbukan efektif yang dihasilkan akan semakin tinggi, sehingga laju reaksinya juga akan semakin tinggi. Itu Pak, untuk jawaban dari masalah di atas, bagaimana hubungan katalis terhadap laju reaksi. Penambahan katalis dapat menurunkan energi aktivasi, sehingga semakin banyak jumlah partikel yang memiliki energi yang cukup untuk bereaksi. Dengan demikian, laju reaksinya semakin cepat, Pak. Oke, terima kasih Ibrani. Oke, untuk semuanya, terima kasih sudah mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Untuk kegiatan terakhir itu analisis evaluasinya, kita sama-sama untuk menyimpulkan kesimpulan dari LKPD, pengerjaan LKPD ini sama-sama ya. Silakan siapa yang mau akan menyampaikan kesimpulan terkait rumusan masalah yang sudah dibuat. Silakan siapa? 7 menit. Ya. Silakan siapa yang akan menyampaikan? Ya, Munawaroh. Ayo, siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Kesimpulannya yang pertama, semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya semakin tinggi. Semakin tinggi suhu, maka kemungkinan partikel untuk tumbukan semakin tinggi. Kemudian penambahan katalis, maka laju reaksinya semakin tinggi. Dan kesimpulan terakhir yang saya peroleh, penambahan katalis dapat menurunkan energi aktivasi yang menyebabkan jumlah tumbukan efektif yang dihasilkan akan semakin tinggi. Ya, terima kasih ya. Oke, itu terkait presentasi kalian. Terima kasih kepada
teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan sampaikan evaluasi untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk soal evaluasinya Bapak share di grup WA. Nanti kalian kerjakan, Bapak kasih waktu beberapa menit kalau cukup ya. Kalau tidak cukup nanti kalian kerjakan di rumah. Hari ini dikumpulkannya. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak simpulkan secara keseluruhan bahwa semakin tinggi suhu itu akan semakin tinggi pula energi kinetik yang dimiliki oleh partikel, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan efektif semakin meningkat. Kalau sudah kemungkinan terjadi tumbukan efektifnya meningkat, maka laju reaksinya pun meningkat. Untuk katalis, dengan penambahan katalis itu menurunkan energi aktivasi, sehingga kemungkinan besar tumbukannya akan tinggi, maka laju reaksinya pun akan tinggi. Oke, itu untuk pertemuan kali ini. Sebelum ditutup, berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Bu Oci untuk memimpin doanya. Kalau tidak ada Oci, Ismi ya, silakan Ismi. Tadi saya ketua kelasnya, Pak. Oh iya, silakan. Ya udah, untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Langsung dioper hostnya ke Cut ya. Cut ya. Maaf,